tuh kita ada sementara lagi prepare juga untuk Indonesia Got Talent. Kita makan tuh satu hari kan? Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup makan. Wih, Kuderman saudara gitu ya? Tidak saudara begitu. Apalah, maksudnya kita ini cuma penari begitu. Itulah kenapa alasannya juga saya setiap kali kompetisi, mau itu nasional, mau internasional, etnik nomor satu kan itu. Unsur yang ada di Buton ini tidak akan lepas dari semua konsep yang saya bawa itu. Itu yang kita dibawa-bawa inilah, tahu saya minta baku saya sembunyikan ilmu begitu. Terus tiba-tiba girang semua itu. Girang, sampai nangis. Kan sempat kemarin di Malaysia itu banyak tarian Lawati saya bawa, Usus saya bawa, Mangaru saya bawa, Kabantinya saya bawa. Dan negeri harus bertanggung jawab sama kamu orang. Apa? Bagaimana? Dibayarkah maksudnya? Hah? Oh, iya boleh. Terima kasih banyak juga untuk paling pertama itu Ibu Wali, Raim, terima kasih banyak. Fildan juga terima kasih banyak. Teruntuk juru selamatnya kita, penyelamatnya kita sekali itu, Kakak Arik Riting. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kakak Arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kedatangan tamu yang keren brother. Semua mereka talenta hebat. Dan hari ini mereka mau bolos di sarangnya semut. Sebelum kita ngobrol sama mereka, sebenarnya mereka ini saya juga bingung ini. Ini harusnya mereka bukan lagi di studio yang begini, harusnya mereka sudah di studio yang skalanya besar. Malaysia loh, internasional, dan susah sampai di sana. Oke, kita kenal sama mereka dulu nih. Brother, Halo. Adam. Wan. Brother, Aldi, Tista. Audi. Wih. Oh, Audai. Oke. Halo. Alhamdulillah. Kopi. Siap. Tapi masih panas itu? Mantap kopinya ini. Betul. Alhamdulillah. Boleh kah? Boleh. Boleh tuh, tapi panas itu. Panas deh. Itu harga grogi. Ini punya siapa ini? Grogi brother yang satu ini. Siapa ini? Oh, ini brother. Oh iya, ini. Saya kira aku tidak dapat. Nggak usah gue minum kau. Iya. Tapi kemana ini? Oke. Ini anakku. Alhamdulillah. Sabar, ini anakku ini saya lihat kamu sudah sampai di level yang paling atas buat saya. Dan hormat gerak buat kalian. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang. Ya begitulah, dari sangka-sangka juga tuh bisa kita sampai di internasional dengan segala ya lika-likunya. Tapi itu sudah berhasil aja lah, sudah berhasil pulang ke tanah sendiri. Tapi sabar dulu, kenapa namanya Minako? Mianako, jadi sebenarnya itu bahasa Buton sebenarnya Mianako itu. Iya, orang hutan. Mianako toh, Oh, iya, orang hutan. Itu memang karena latar belakangnya dari tempat latihan sendiri, terus memang anak-anaknya anak-anak di kampung, terus juga memang yang kegiatannya kita, aktivitasnya kita lebih banyak di kebun begitu ya, di hutan-hutan begitu ya. Kayak kita berkebun lah, kita pergi babat rumputnya orang hanya untuk mau, misalkan dulu kan kalau kita tabasi itu ya, tabasi itu kan kita digaji ya. Itu dapat uang itu, anak-anak itu sudah mereka itu berawal dari merekanya itu, akhirnya saya juga minatku juga memang latih anak-anak kayak begitu, sudah biar lebih dapat kesan-kesan Butonnya begitu ya. Tapi memang natural nih, maksudnya kamu orang pada akhirnya studio alam, kerja maksudnya kerja alam itu memang mungkin bantu orang tua, kita buat tabasi itu kan, rabas gitu. Kalau bahasa babat rumput ke apa? Namanya pameri begitu kan. Nah, pada akhirnya itu menjadi juga mirip olahraga fisik mungkin nih, stamina lah toh. Tapi mereka ini sebenarnya anak-anak yang lompat-lompat begitu, ibaratnya memang paling pertama kali mereka latihan itu adalah salto. Sebelum mereka latihan hari itu yang paling pertama mereka tahu adalah salto, backflip, apa segala macam. Karena kan memang saya juga basicku di situ. Nah mereka kadang-kadang begitu kita basic kita
latihan di atas pohon, lompat ke bawah, guling-gulingan di tanah, salto-salto di rumput kayak gitu. Jadi cuma tempat latihan kita ya alam yang ada di situ sih, tidak dibikin. Back to nature ya, Yo. alam, gitu. Sehat begitu. Tapi dari kampung, maksudnya dari kampung ini. Dari gitu. Warung, iya. Dari Waruma, dari kebun mungkin, bahkan dari kebun lagi gitu. Waktu lompat sampai di lompatan ke mall sampai jauhnya. Aduh, itu juga Tadi radio namanya kenapa harus Mianako namanya? Oh tadi deh. Iya, memang karena saya tuh tipikal yang memang suka dengan apa-apa itu lebih ke arah balik kebutuhan begitu loh. Maksudnya kayak yang tadinya sempat dibilang harus saya coba kenapa tidak nama-nama yang keren ya begini, saya bilang, itu Mianako ini keren. Valentine kayak Februari. Maksudnya apa lah begitu ya. So, Kan. Mianako ini menurut saya keren sih. Menurut saya pribadi, karena saya juga lebih suka unsur Jepang-Jepang begitu tuh. Saya pikir, kenapa bahasa Buton tidak dibikin dialek ke arah Jepang begitu, kan tidak masalah juga, tidak jauh-jauh ya, Mianako, Minaiko, segala macam. Dan kamu orang brother yang berani. Yoi. Itu kalau kamu orang berani, karena banyak juga orang yang ya pada akhirnya sudah maaf ini, saya tidak menyinggung sama siapa. Loh, Waduh. pada sudah hilang bahasa Butonnya, kadang-kadang sudah hilang bahasa Buton. Ya, Sudah hilang bahasa bisa. Butonnya, adalah. Ya. Tapi sudahlah, jangan kita itu. Toh. Ya. Terus ini masih ada yang kerja dan kuliah bagaimana? Kerja. Audi itu. Saya kerja di BNPB di Busel. Magang tapi magang. Ngiri aja kamu orang ini. Iya, udah ternyata kamu bukan orang Kemuning, bukan? Dari umur kecilnya memang. Dari kecil. Oh, dari kecil memang dia pada akhirnya SMP. seperti itu. Kerja di BNPB. Tapi sudah lama kerja di BNPB? Baru 1 tahun. 2 tahun. Setelah pulang dari itu? Dia Atau- kayak sebelum ke Malaysia kayaknya udah kerja memang dia. Itu sebagaimana bosmu di kantor itu? Dia. Kadis biasa kepala dinas itu. Ada rekomendasi? Kepala dari rumah. Bapakku. Kan Oh. kabit di sana. Asik. Ada Terus Audi main bagaimana? dalam dia, main dalam. Kuliah, masih kuliah kan ya? SMA Oh, SMA. Jadi dia yang paling bungsu lah dia. kelas 1. Ini sekolah bagaimana kemarin waktu proses ini? Lancar sekali karena disupport juga dari kepala sekolah. Kan sekolah katanya giat belajar, yang olahraga fokus olahraga biar go internasional. Ini sudah go internasional, loh. Jadi ya harusnya bukan cuman doa, harusnya dengan dana bos. Ada bos kan? Ya. Tapi memang saya respect sama dia punya kepala sekolah itu. Oh gitu kan? Iya, kepala sekolahnya bagus. Bagus. Paradi. Iya harus tuh. Kepala sekolah. Halo, Duh, Pak Radi ya. Paradi. Paradi. The best, Pak Radi. Mantan guru kurang banget. Wah, asli dia, asli. Terbaik. Terbaik Woi. lain kali. Ngiri. Banyak. Tuh jangan cuma doa apa guru kepala sekolah. Respect. Keren. Dan memang saya sebenarnya yang bahagia harus ketemu sama orang. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan Mianako yang bahagia ketemu sama Semut. Sebenarnya akhirnya Semut yang sebenarnya begini, jujur aja nih atau mungkin hari ini pertama kali Semut ketemu sama yang sampai sudah sejauh itu. Oh. Jujur tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semut hari ini baru pertama kalinya nih pecah telur ketemu sama orang yang sampai sejauh itu lompatannya. Wah, alhamdulillah. Yeay, terima Applause kasih dong sama buat Mianako. Yo. Ya, berjaya, terima kasih. Support keluarga biasanya agak susah. Ya, kalian sendiri lah. Gimana support? Dari orang tuanya. Kalau saya aman-aman saja karena emang didukung Alhamdulillah. dari alhamdulillah. Coba jelaskan bagaimana model dukungannya. Dari doa, support, ya mungkin kayak support apa saja semua ada support. Semua ada support. Iya, Pokoknya kegiatannya apa tuh yang dia lakukan, Apa? mamanya paling dukung. iya. Iya, Di. Karena emang mama saya kebetulan suka Nari-nari Oh, juga. nari-nari juga. Zumba, apakah Zumba? Zumba. Zumba. Saya Zumba. Tapi kan sekarang dance itu saya baca juga di di literasi bahwa dance itu kan namanya dance sport. Ya. Itu sudah masuk dalam Atlet. olahraga atlet di komite olimpiade gitu. Dan dance sebenarnya juga dalam saya baca ya menjadi instrumen kesehatan itu ada sama ini di dance juga. Iya. Mengajarkan fleksibilitas, mengajarkan kita keseimbangan, Ya. gitu. Terus Fokus lah, konsentrasi apa segala macam. konsentrasi, daya ingat, gitu. Dan
ya harus saya support. Dan kalau tidak support, inilah sebenarnya yang aku lakukan selain apa ya, selain dia menjadi suatu motivasi untuk spirit kompetisi, ternyata dia menjadi elemen penting dalam kehidupan Iya sih. kesehatan gitu. Kalau keluarga bagaimana? Sport keluarga? Aldi? Kalau saya awalnya pertama dia belum disupport. Agak juga dia ini. Nanti pas di Malaysia ini baru. Oh, sabar. Kalau waktu belum disupport bagaimana larangannya itu? Kayak Polim apa? Tapi kan orang jam ikut itu, tahu ikut Ayo. begitu. Ada. kok Fokus aja kerja katanya. Iya, fokus kerja. Baru kan saya salto tuh, udah takut kan nanti kikin apa. Begitu kan? Iya. Iya tuh saya kalau saya sebagai orang tua juga harus takut juga. Tapi mamanya Aldi semua orang tua ingin anaknya sampai sejauh itu dan Aldi sudah bisa melakukan itu. Alhamdulillah. Tapi mama itu dia dukung gitu sebenarnya. Ya dukung nih. Iya. Kayaknya kalau orang punya mentor dia kan takut sebenarnya. Dari kecil kan sama saya anak ini. Oh, begitu kan? Iya, dia tuh generasi pertamanya anakku yang besar di tanganku dari. Makanya dari begitu kan? orang tuanya apa segala macam sudah juga kasih kepercayaan ke saya juga. Oh jadi kan memang secara hubungan emosional sama Iya. orang tuanya Aldi. kalau Karena sudah memang sangat- kemarin sempat karena memang sudah kerja tuh. Cuman ya hobi yang mau dibagaimanakan lagi. Oh begitu. Tahu dia alasan bagaimana sampai mau. Kau bilang apa kayak itu? Tidak sih. Hanya Hanya pas nanti kita di viral itu minta kasih berita sampai di info Putun Raya. oh ya alhamdulillah. Wih, maksudnya pas sudah viral sampai di Info Buton Raya langsung mulai Mulai dukung. Langsung kayak anak kepali di bangga kan sampai di share-share di grup keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada akhirnya itu juga Aldi, pada akhirnya di grup keluarga itu terkadang kita sendiri ketika hal postingan kebaikan kita menjadi alat silaturahim mereka juga karena kita diobrolkan gitu, dan itu menjadi alat silaturahmi juga. Oke, yang apa dia basecampnya bagaimana basecamp Aldi? Sementara ini kan, kalau sekarang ini kita masih latihan outdoor sih kita kebanyakan gitu. Maksudnya pindah-pindah tapi lebih sering di Kota Mara kita kalau latihan setiap sore hampir. Terjadwal juga kayak begitu. Belum kalau dulu ini kan sebenarnya Mianako ini masih bagian dari stop dance juga. Jadi dulu itu kan pertama kan stop dance itu ada Cahu, Arsal, saya dan teman-teman yang lain juga yang masih ada di ini. Kita dulu latihannya di Perintis. Hanya berhubung memang kegiatan stop dance itu sudah mulai jarang sekarang. Maksudnya orang-orang juga sudah mulai sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Nah, tersisa saya di sini. Oh begitu. Ayo, saya pun atas dari izin teman-teman juga yang lain, kita rundingkan lagi untuk bagaimana caranya kita bangun lagi stop dance begitu ya. Iya. Kita kembangkan lagi anak-anak yang memang minatnya masih mau nari lah, tuh dipikir tuh. Jangan dia putus di kita lah. Gitu. Ya udah saya bangun lagi kembali, kebetulan saya punya anak-anak yang lama yang Mianako ini, saya masukkan ke dalam gitu. Ayo ke sini. Kita latihan lagi, kita berburu lomba lagi begitu. Jangan maksudnya kalau bisa menari itu jangan cuman hanya hari ini atau besok atau segala macam. Ke depan aja misalnya untuk lebih panjang lagi begitu ya. Walaupun bukan prioritas, hanya tetap ada di sampingmu begitu. Iya. Karena kau besar juga kan dengan ini sebenarnya. Iya, Kau tuh saya ajarkan dari kecil kau menari seperti ini gitu. Akhirnya karena memang belum ada tempat juga ya, kita manfaatkan fasilitas yang ada nih. Kita latihan di Kota Mara, di Tugu malah, kadang di Gedung Putih. Tinggal kita tukar-tukaran sama yang taekwondo itu. Jadi kalau misalnya kita datang, kita kan tidak tahu jadwal latihannya itu anak taekwondo. Jadi kayak misalnya kita datang ada mereka, ya kita pindah gitu. Bergeser lagi kita ke Tugu kayak gitu. Oh begitu kan? Iya, kalau misalnya di Tugu terlalu rame, pindah lagi kita ke Bundaran yang di Pol PP itu. Ini Jadi memang seputar itu saja kita bermain. tapi ini sebenarnya masalah. Buat semut masalah karena kenapa? Bukan cuman bau-bau gitu, bukan cuman butun, bahkan pada akhirnya kalian bawa nama Indonesia keluar Ya. gitu. Terus masa iya untuk latihan saja kita. Tapi semut juga minta maaf ya karena sarang semut harusnya kita lebih luas sedikit. Mudah-mudahan yang nonton toh, bahwa Mianako juga memang
memang sudah butuh latihan yang profesional. Yang apa kalau saya nonton itu ada apa? Iya. Ada kaca Kaca, gitu iya, toh. kaca besar. Memang Tempat sudah- yang ya gitu. memang sudah tempat seperti itu begitu. Bagaimana kita mau lebih jauh lagi, misalkan kita mau hari ini kita di Asia Tenggara saja, apa di Asia Tenggara saja mau kita mau jauh lebih keluar lagi, masa iya biar kita latihan harus pindah kayak orang berkebun ya. Aduh. Harusnya sudah ada iya. kan latihan. Memang harapanku juga sih maksudnya. Iya, dan memang apa Anto Audi sebenarnya studio yang standar sih sebenarnya. Memang harus wajib itu ada di Kota Bau bahwa dari stop dance hari ini Mianako lagi. Adik-adiknya kita lagi ke depan. Masa iya mau seperti begini terus. Dan saya pikir dance itu bagian dari tarian. Lagu juga pada akhirnya bisa kolaborasi dengan lagu daerah. Tapi Kebudayaan memang pada akhirnya orang bawa kan. tapi memang kita tuh sudah ada planning sih emang kayak memang kan belakangan kalau kemarin tuh untuk yang kayak kompetisi ke luar ini kan kayak setengah mati ya Bang. Maksudnya kayak untuk paling pertama itu akomodasi sebenarnya. Nah kita juga tidak mau limpahkan full ke siapa-siapa karena memang ini sanggar stop dance ini kita yang bangun, kita yang bentuk, dan kita juga sementara lagi uruskan ini kita legalitas Itu berbadan hukumnya ya. Iya. Berharapan juga mudah-mudahan dengan begitu untuk yang berikutnya kalau misalnya memang kita perlu lagi bantuan apa segala macam katanya bisa lebih dipermudah lah katanya. Kan sebenarnya bantuan itu kan juga kalau misalnya tiba-tiba kamu orang legalitasnya kamu orang ada yang bikinkan kan iya tuh. Itu sih ya saya juga mau. Iya tuh. Iya harus. Maunya Harus. Kan harusnya kan kolaborasi semua maaf kita semua orang bawa ya semua orang butuh nih bahwa mereka datang bukan karena urusan pribadinya mereka, bukan karena keinginan kayak kepentingan pribadi. Wah memang daerah yang kamu orang bawa begitu ya, kamu orang sampai bawa bau buton keseluruhan keluar itu kan. Ini dasar brother, sister, keren. Itu memang pengen sekali juga begitu. Apalah maksudnya kita ini cuman penari begitu, cuman itulah kenapa alasannya juga saya setiap kali kompetisi mau itu nasional mau internasional etnik nomor satu kan itu maksudnya tetap unsur yang ada di buton ini tidak akan lepas dari semua konsep yang saya bawa itu Dari nama pun ya, dari nama pun sudah nama tim saja dari konsep tariannya, gerakan silat mengaruhnya juga kita semua tarian yang ada di bawah ini beberapa saya riset juga ya, kira-kira ini ini cocok di moodnya saya punya konsep ini ini cocok ini dengan ini kayak gitu-gitu. Kan sempat kemarin di Malaysia itu banyak tarian lawati saya bawa, khusus saya bawa, mengaruh saya bawa, kamantinya saya bawa. Terus lagunya juga saya pakai juga lagu yang seniman yang di Buton sini juga ada teman juga Alan itu lagunya mereka yang Barakati itu dan itu dari awal sampai terakhir itu memang ada dialek ada dialek Butonnya di situ memang ada bahasa Butonnya di situ dan itu dapat apresiasi juga kita dari orang-orang Malaysia deh karena memang betul-betul etnik beda betul beda sekali betul. Dari penampilan pertama sampai di nomor berapa itu ya notabene kalau internasional ya paling yang keren apa yang memang modern semua. Nah, ketika sampai di kita di Indonesia, pas di kita itu betul-betul langsung ritmenya berubah begitu ya. Jadi kayak betul-betul, apa ini sampai ada kan saya kan di depan tuh merekam. Jadi anak-anak ini tampil saya merekam sampai ditanya apa ini maksudnya ini tarian apa begitu ya? Sampai bilang ini tari tradisi di sana dengan konsep modern segala macam ini. Sampai terugut sampai tutup kayak begitu. Saya juga sempat alhamdulillah saya tidak sangka-sangka juga maksudnya orang yang saya kenapa lebih orang luar begitu yang appreciate kita ketimbang maksudnya yang teman-teman yang biasanya yang orang-orang lain yang tahu ini ini lagu begini kayak susah itu yang kayak begitu lagu-lagu yang kayak gini susah katanya begini. Tergantung sebenarnya sih, maksudnya kayak ya tergantung kok kemasnya bagaimana begitu ya kalau menurut saya. Betul. Sebenarnya sempat diremeh-remehkan juga kita kemarin kita punya konsep itu. Di mana sama-sama yang remehkan? Adalah pokoknya lah namanya kita di begitulah pokoknya.
Itu ya kita dibawa-bawa inilah, tahu saya minta bahu saya sembunyikan ilmu begitu. Iya, mulai kita deh, itu paling banyak itu dari mulai kita latihan saja itu kayak udah masa orang pakai yang lain sudah hip hop apa segala macam. Tak usah ajar saya hip hop itu. Saya ini kecil sampai saya sudah punya 2 anak ini kayaknya dari hip hop itu saya itu. Iya, Kalau saya kalau kita mau baku adu skill di daerahnya mereka ini, kalau bawa skill yang sudah makanannya mereka begitu ya. Nah mereka pun kayak kayak begitu maksudnya bisa kok begitu, hanya kasih tunjuk warnamu di situ begitu maksudku saya. Nah itu saya jelaskan hanya namanya kita jelaskan di awam ini ya. Kalau paling juga kurang begini saya bilang ya bebas terserah juga gitu ya. Saya assalamualaikum saja gitu. Terima kasih juga. Jadi kalau seumpama kan kalau seumpama ada makanan di atas meja, ada kambuse, ada susu itu. Apa ini? Udah kira biji kelereng mungkin mereka. Ya termasuk di leherku kayaknya kayak gini. Aduh kasihan. Gitu. Tapi ternyata bang itu bawa maaf di kadang-kadang ya mudah-mudahan ya ternyata yang kacau itu sebenarnya siapa sih? Itu yang kacau itu sebenarnya, yang tidak paham itu sebenarnya siapa sih? Adalah beberapa teman-teman juga, beberapa juga lebih ke begini sebenarnya. Teman-teman sesama penari juga ada, teman-teman sesama seniman senior seniman juga ada. Terus mungkin kan di bawah ini kan banyak sih paling tahu lah begitu. Saya kalau sudah bilang sih paling tahu itu saya lebih banyak diam pun. Maksudnya saya tuh ya oke, maksudnya saya senang dengar masukan, sangat senang sekali. Maksudnya kayak nanti tuh begini saya bilang oke, maksudnya kita juga maksudnya maafin saya juga ini kalau untuk Asia saya sudah keliling aja ya, maksudnya tabe-tabe juga Amerika sudah lewati begitu. Iya. Tapi jadi kalau tapi yang si paling tahu ini biasanya begitu, si paling tahu ini tuh paling tahu betul. Rokoknya ambil terus ini tuh. Itu begitu kita kocak-kocak tapi itu cocok. Rokok jalan terus. Saya maksud kalau memang mau ambil saja begitu tuh. Biasa aja. Iya, tapi pop dance buat Miana apa? Dan juga pada akhirnya Miana kok ketemu sama Smooth, bapaknya Girit. Alhamdulillah. Brother, bapaknya agak bujang, Pak Girit, the best. Oke, terbaik kita muda kemarin kita. Harapan juga bahwa sebenarnya walaupun hari ini mereka di sini tertawa, tersenyum, mereka punya keinginan kuat bahwa tempat latihannya juga mereka punya tempat yang standar, yang punya layak tempat latihan. Bukan untuk mereka, buat untuk generasi selanjutnya juga. Mudah-mudahan lah. Tapi sampai dengar kebanggaan kamu orang sampai ada tapi sabar awal sampai bisa kamu saya lompatin kamu orang gitu ya. Dan lompat kebun tiba-tiba bukan lompat kebun dan lompat negara gitu. Lompat kebun. Itu mau dari saya tuh kan. Saya sedikit dulu kayaknya. Kalau untuk kompetisi ini sebenarnya itu kompetisi tahunan dia. Jadi memang Asia Tenggara itu ada event tahunannya dan itu di beberapa negara tertentu. Sebelumnya ada. Ada dulu paling sebelumnya itu di Singapura dulu. Paling awal Malaysia ini negara kedua. Oh begitu. Jadi Singapura dulu. Tapi kalau Singapura dulu memang kita masih minim akses ke sana. Sebenarnya saya pun juga waktu itu dia terakhir sebelum pandemi kayaknya itu 2018an kalau tidak salah itu. Nah itu memang masih minim juga kayak bagaimana kita ke sana pindah, jangan sampai saya begitu tuh kan belum ada belum ada pengalaman sama sekali kan karena memang belum sempat menyeberang itu hari ini. Nah nanti setelah pandemi ini dibikin di negara kedua di Malaysia itu terbuka lagi dan itu sebenarnya callingannya itu dia ke tim-tim besarnya di tiap-tiap negara itu. Dan alhamdulillah kan timku TDI Crew itu masuk di kategori yang tim raksasa juga untuk Indonesia gitu. Yang sudah sering keluar lah gitu. Nah, invitation-nya itu ke tim-tim besar itu. Hanya memang saat itu TDI Crew lagi di Philadelphia, lagi di Amerika. Selesai setelah lomba juga, lomba internasional juga mereka di sana. Jadi tidak ada kesempatan untuk join begitu. Ditawarkanlah gitu. Saya kan dipanggilnya Kakak Dazi itu, saya kan yang tertua juga di sana. Nah Kakak Dazi itu ada lomba ini, maksudnya tidak mau ikut kalau segala macam gini-gini. Mau kasih turun siapa begitu ya? Anak-anak tuh siapa tahu rezeki kayak begitu-begitu. Sudahlah, mulailah saya coba kondisikan juga kayak anak-anak. Anak-anak juga sudah mulai, kan memang mereka sudah pelatihan, sudah lumayan, maksudnya sudah bertahun-tahun juga latihan tuh.
Saya kasih mereka latihan secara profesional, saya latih mereka ada segala fisik, mental, segala macam. Take video, audisi, itu dia pengumumannya berapa lama kemarin tuh? Kayak tidak terlalu lama, satu minggu kan? 2 minggu. Nah, itu dia sistem voting. Nah, dia voting, terus voting itu cuma 20%. Iya. 80%-nya itu judge di sana, jurinya. Nah, kita ini kalah di voting sebenarnya, cuman berapa kita punya vote kemarin, tidak sampai 200-an lah. Iya. Padahal kita share semua itu, saya bantu vote apa segala macam. Tapi memang rezekinya juga kita mungkin 80% kita dapat vote dari juri. Nah, juri itu dia loluskan nih, tak tiba-tiba dapat email itu. Untuk Mianako, bla 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 from Indonesia gini-gini, selamat masuk di final begitu ya. Iya. Lolos untuk audisi untuk final di Malaysia. Iya. Terus baca, lulus sih. Hasilnya kan anak ini mereka tidak percaya, bilang, bukan tidak percaya, maksudnya kalau orang lihat dulu ini kalian tuh lolos bagaimana ini, mau lanjut atau yang penting sudah lulus begitu. Iya, Di. Karena memang tabe-tabe ini kita menyeberang negara bukan menyeberang pulau ini. Itu, Mi. Betul. Langsung dipikirkan segala macam, saya bilang ya udahlah bismillah saja gitu. Tapi ada benar tadi, ternyata kemarin pada akhirnya emang vote-nya bukan dari vote bayar ya begitu. Vote-nya kemarin dari juri begitu, bahwa yang kemarin dan kualitas. Alhamdulillah. Kemampuan, orang punya kualitas yang dilihat. Alhamdulillah. Karena juri yang kasih mereka layak. Baru juri di profesional kompetisi ini, memang. juri profesional gitu. Saya tuh bersyukurnya juga sih itu. Dari Indonesia kan 2 itu Jogja sama kita bau-bau. Tapi sama ini, sahabat kalau ini juga nih bicara Jogja Bau kan ini kan bicara 2 daerah kebudayaan juga ini. Jogja juga full kebudayaan juga ya. Bau full kebudayaan juga ya. Tapi jangan sampai orang yang Bau tidak full, itulah. Itu juga sempat sih saya miris juga karena pelatih dari Jogja kan teman saya juga, teman baikku juga, dan pas kita cerita segala macam, bilang bagaimana ada sih dari sana aman kah kayak gitu, maksudnya bahasanya dia itu amannya dia itu kayak ya finansial, iya. Pas sudah tahu itu kalau kita kan bagus singgung-singgungnya begitu, saya bilang Aman kan? aduh kaks ya aman-aman saja lah gitu. Loh iya baru saja. jadi berangkat kah, saya bilang masih itu hari masih sempat kayak saya masih 50-50 juga. Ya pastilah. Jadi kayak paling jawabannya insya Allah Pak C, maksudnya semoga ketemu di sana begitu. Ya oke Pak C, nanti kita ketemu di sana ya, saya bilang insya Allah. Pokoknya jawaban saya tuh insya Allah, pokoknya intinya bismillahirrahmanirrahim insya Allah lah, kayak gitu-gitu lah. Karena memang yakin tidak yakin juga untuk hari itu sebenarnya, karena memang sulit juga kan. Kita latihan sendiri, kita penggalangan dana sendiri, apa segala macam kita urus sendiri, jadi kayak cuman modal bismillah sebenarnya. Jadi kayak mau apa itu kayak bismillahirrahmanirrahim, maksudnya kayak mereka ini pokoknya jangan lupa ke orang tuh setiap malam berdoa saja. Kalau emang orang punya niat itu mau berangkat ke sana, kalau memang Tuhan kasih jalan kita jalan aja begitu ya. Maksudnya yang penting jangan pernah kok menyerah, maksudnya intinya kok berdoa terus kayak gitu begitu. Itu tujuan komunikasi ini anda Audi, saya jadi saya melihat kamu kayak anak tiri. Emang kalau misalnya kamu gini deh, kalau anak bisa kalau pulang atau ke sekolah itu kerja pulang kau belajar saja. Atau baju nanti mama belikan, atau mama nanti mama apa makanan nanti mama support. Tapi kalau dari makan kita baru mau cari, baju kita mau cari, baru kita mau belajar di kayak tiri kita ya. Iya tuh. Iya. Sabar ya. Kuat tuh. Oi. Sudah sampai kuat tuh. Tapi bagus. Jadi memang jangan mengaku gitu. Jangan mengaku bahwa saya brothernya Mianako begitu, karena sebenarnya Mianako ini siapapun brothernya temannya Mianako. Cuman bagaimana tahu orang apa? Banyak yang begitu tuh. Oke. Kok dari mana saudara gitu ya? Tidak saudara begitu. Aduh, sangat banyak sekali. Banyak. Banyak. Teh, Banyak. Tengok Aldi. Stop deh. Sabar. Ada sih momen bahagia kamu orang, momen bahagia. Jauh Audi atau Aldi, momen bahagia. Kau tuh. Jadi saya Iya tuh. Berangkat ini. gimana ya? Iya tuh bahagia kok. Saya kok tidak pernah bahagia ini. Iya, yang pas kau ikut. Pasti ada bahagia tuh. Dapat. Jalan-jalan di sana. Iya itu jalan-jalan atau misalkan dengan pengumuman. Oh iya pengumuman.
Nah, toh. Wah, yang malam itu dia memang ada cerita serunya dia. Bagaimana cerita serius? Aku ceritakan udah. Udah lihat tuh. Ceritakan dulu. Saya lagi di rumah. Ah. Di rumah bertiga sama Kabila. Kabila ini juga anak. Mian aku juga. Oh, Minako juga. Sama Halo, mamaku. Bila. Lagi Harwa. Sama Lagi mamaku. Harwa. Iya, sama mamaku. Bertiga. Malam di rumah. Terus tiba-tiba ada masuk chat dari grup Mianako. Katanya lulus ke The Pace gitu. Terus tiba-tiba girang semua itu. Girang, sampai nangis. Nangis di rumah. Iya deh. Iyalah, saya juga pastikan kalau sama kayak orang ujian itu dan lulus. Tidak sangka-sangka itu. Iya pasti tidak sangka karena kemarin bukan sepak takraw kampung itu. Wow. Olahraga internasional, brother. Bukan. Aduh. Bukan 17 Agustusan gitu. Internasional itu. Kita sampai itu hari biar kita telepon tidak diangkat itu. Masa? Ini masih saking masih hura-huranya apa maksudnya saya bilang, bilang maaf kakak tadi kita lagi ini terlalu senang katanya begini-begini. Bagus. Alhamdulillah. Tapi sabar sambil Aldi, langsung tanya nih, senangmu itu kira-kira berapa lama? Berapa lama senangmu itu? Kalau saya lama. Yang paling lama mama saya kebetulan. Oh begitu. Yang paling senang. Tantenya mamanya paling excited memang itu. Kalau Aldi berapa lama senang ketika dengar pengumuman itu? 1 minggu ada mungkin. Nah, maksudnya kita berangkatnya tuh keluar. Kalau Dazi mungkin atau Wan mungkin hanya cuma berapa menit senangnya begitu. Karena harus berpikir lagi. Ini langsung pusing saya Pak. Langsung buntu saya. Ini saya sampai saya sempat bingung. Ini saya mau senang atau saya bagaimana ini? Itu pasti tuh. Tapi senang. Oh alhamdulillah. Tapi langsung bagaimana ini kayak gitu-gitu. Jadi karena berangkat masa itu bisa diceritakan nggak Wan? Sampai pada akhirnya solusi bagaimana waktu itu kemarin dapat pengumuman menang, tapi masalah awal baru masalah yang begitu besar. Ayo. Wis sebenarnya dari pas setelah pengumuman juga itu saya juga masih bingung sih, maksudnya ini apakah ini saya kasih tahu ke anak-anak atau tidak usah begitu, karena saya juga sempat kayak saya berpikir jangan bilang, maksudnya karena saya juga maksudnya saat itu juga memang dalam keadaan juga masih pokoknya lagi drop-dropnya juga lah begitu ya, itu dari segi ekonomi segala macam. Tapi satu sisi saya berpikir ini prestasinya anak-anak begitu ya, itu pencapaiannya mereka, maksudnya saya ya sudahlah saya kasih tahu saja begitu, saya kirimlah ke mereka gitu. Cuman ya setelah saya kasih tahu itu sempat saya ngomong juga kayak bilang jangan terlalu senang gitu, maksudnya saya kalau memang ini tujuan yang kalian mau capai, usaha gitu ya, toh, kok kerja keras, buktikan kalau memang layak begitu kalian di sana, gitu. Jangan hanya karena modal untung-untungan kayak begitu kan, itu kan kita tidak tahu bicaranya orang begitu. Iya. Kalau mau bilang solusi itu sampai H-1 pun itu kita belum dapat solusi itu. Bahkan kita sudah ini toh, saya ini sudah buta-buta kemarin saya jalan itu. Satu saya kejar jadwal harus sampai di sana sebelum tanggal berapa di kita itu 19 kah? Tanggal berapa itu sampai di sana itu? 12. Pokoknya sebelum tanggal 12 itu sudah harus sampai di sana lah. Saya tuh berpikir belum tiket kapal toh. Belum lagi pesawat dari Makassar ke Malaysia. Iya. Itu tuh kita pesan hamin-hamin 1 hari semua itu. Iya nih. Maksudnya saya pun juga, ini juga sebenarnya rahasia terbesar juga sama orang tuanya mereka. Saya takut begitu, maksudnya kasih tahu kelemahannya kita pada saat itu. Karena memang kelemahan yang kita paling terbesar itu adalah memang finansialnya kita, keuangannya kita sama sekali begitu ya. Hanya saya itu tipikal orang begini, ketika kalau saya sudah bilang A, saya akan buktikan itu memang A yang terjadi begitu ya. Jadi tetap saya itu juga saya minta maaf sama ibu-ibunya orang-orang tuanya anak-anak murid ini. Saya tidak cerita memang yang itu. Memang saya rahasiakan. Jadi saya pesan tiket itu, ketika mereka tanya bagaimana tiket kakak, begini-gini, oh aman mi katanya, jangan terlalu pusing, insya Allah ada ji gitu toh. Itu saya pesan 1 hari sebelumnya tiket kapal, begitu sampai di kapal pun itu saya pusing itu di Makassar bagaimana ini. Tapi maksudnya saya karena memang saya juga sudah pasrah tuh ilahi ta'ala juga dan saya ketika di Makassar ada juga jalan begitu ya. Ada juga teman-teman juga di sana, memang dulu itu sempat juga baru kenal.
dikasih tempat untuk kita menginap begitu. Kakak ada ini di rumah ini saja gitu apa ini untuk sebelum berangkat begitu. Saya bilang alhamdulillah kayak begitu. Maksudnya saya tuh kayak memang jalannya Tuhan memang gitu. Amin. Yang Tidak juga tersangka-sangka juga. niat yang baik itu orang yang punya kualitas yang lihat dan pasti Tuhan yang bantu. Saya tidak bayangkan bahwa ini kan kamu kan berangkat tersendiri nih. Terus kamu saya katanya mau beli tiket pun H-1 dan yang mau berangkat rombongan. Ini gila juga kamu orang ini. Itu pun juga tiket pesawat itu minus. Pokoknya itu sempat minus berapa juta, sekitar 5 jutaan lah minusnya itu. Dan itu memang uang sampai ada satu titik saya tanya tuh anak-anak ini, saya bilang anak-anak, kan saya panggil mereka anak-anak gitu, karena memang begitu. Saya bilang bagaimana kita berangkat atau bagaimana ini, kita punya uang minus sekali ini. Bahwa kita sudah di Makassar ini, dikala juga kita ini sudah di Taumi, di bau-bau bagaimana itu. Dan mereka itu sudah bingung, sudah pasrah juga, ada yang sudah menangis juga, apa segala macam. Maksudnya saya tes mentalnya mereka lagi. Saya bilang kalau memang tidak yakin, kalau memang uang tidak cukup, nggak usah tanya, pulang saja. Maksudnya mau dengar bicaranya apa segala macam itu resiko begitu. Iya. Adapun kalau memang mereka mau bicarakan kalian, limpahkan ke saya begitu, karena memang di sini saya yang bawa kalian begitu. Hanya yang saya bersyukurnya memang anak ini, karena mereka juga itu memang saya didik juga dengan tipikal kita ada tidak begitu. Iya. Mereka dia hargai juga saya, termasuk saya juga, terus dengar juga bicaraku, itulah bagus. Tapi kan pasti kenal Aldi tau. Aldi kan kemor kan pasti kan setiap individunya Mianako ini kan pasti kan itu pasti dapat. Kemor juga dapat apa pesan-pesan dari luar begitu tau bahwa sangat banyak. Bagaimana kamu orang itu kan Wan itu bocor-bocornya di situ juga begitu. Bisa jadi ada dari beberapa orang itu ada yang drop mental begitu. Iya karena Ceritanya. Kamu orang cerita ke bahwa apa dia kamu orang ini orang yang negeri ini gue. Dan negeri ini harus bertanggung jawab sama kamu orang. Iya tuh, kan banyak orang ini yang banyak orang yang besar di negeri ini, yang kaya di negeri ini gitu. Dan ternyata susah. Ada potensi yang sangat besar yang kayak bagaimana begitu? Susah lah mereka ini kemarin, yang mereka jalan proposal saja itu. Bagaimana? Biar warung-warung kecil kita. Ya, itu maksudnya berterima kasih juga sama warung-warung itu. Alhamdulillah. Seluruh masyarakat dari mulai daerah mana kan sih? Pokoknya dari ujung Topa ya. Topa sampai di Bure itu. Alhamdulillah. Iya, Sampai BTN sana. Jadi memang kemarin orang bau-bau pada akhirnya modelnya di jalan begitu ya. Iya. Untuk event yang bawa nama daerah ini. Takia ya. Tahu apa? Begitu apa deh? Tapi memang ada beberapa juga hanya begitu nih, nafsunya dijanji-janji juga. Mereka itu sempat kasihan kayak kapan kalian berangkat? Hari Senin insya Allah begini-begini. Oh nanti hari Senin pagi datang. Hari Senin. Hai! Pas mereka datang Senin pagi, bapak lagi di luar ini, nanti saja kirim kontak saja segala macam. Tapi ya walau alam lah, mungkin kita maklum ya, mungkin sibuk, namanya orang sibuk ini, kita mengerti lah ibarat. Saya pun kasih tahu anak-anak ini, saya bilang kalian cari sumbangan tapi jangan terlalu ke orang mengemis, maksud saya begitu ya. Maksudnya kita juga ini memang kita butuh, tapi kita jangan jadi pengemis sekali begitu ya. Iya. Jangan sampai ke orang mau apa sampai enggak usah, maksudnya saya paling wanti-wanti bicaranya orang soalnya itu. Iya. Saya bilang kalau memang dikasih alhamdulillah, kalau tidak ya enggak usah begitu ya. Kita mau apa dan toh ibaratnya kalaupun mereka, saya tuh lebih respect sama orang yang betul-betul paham dengan apa yang kita bikin ini begitu. Ketimbang kayak apakah itu bertanya 1000 pertanyaan tapi tidak ada yang kau kasih. Ya apa deh, belikan saja tuli-tuli kayak begitu. Itu aqua gelas lah untuk latihan begitu. Betul. Begitu Mila. Sampai berutang nih. Maksudnya saya Iya, sabar. Dua orang sampai berutang gitu ya.
untuk dia kasih harum ini diinainan. Nanti kan maksudnya, saya jujur sama saya pun hari ini baru saya maki-maki apa keluar bahasa yang mungkin tidak etis begitu. Cuman, bagaimana sih pas saya dengar kamu orang cerita hari ini, Sebenarnya tidak maksudnya apa nih? Itu terjadi pas memang kita sebentar di Malaysia itu. Tanpa sepengetahuan juga anak-anak sih sebenarnya. Itu hari memang kita itu kan, memang saya itu dari berangkat sampai di Malaysianya itu, semua itu perinciannya sudah saya usahakan seminimalisir mungkin. Bahkan untuk makannya anak-anak itu, kita makan tuh satu kali satu hari kan? Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup makan. Bukannya kita beli seadanya, bagi untuk 10 orang ini, kenyang tidak kenyangnya yang penting hari itu ada isinya perut. Sampai besoknya mau lomba, itu memang sudah tinggal berapa pokoknya itu tidak sampai lagi 50 ringgit itu berapa sih? Sekitar 100-an lebih, 150-an lebih lah. Itu uang di sana itu, maksudnya uang yang saya pegang gitu ya. Itu juga dilema itu saya itu, ini kalau kita makan hari ini, setelah lomba kita bagaimana habis cari jalannya itu. Sibuk saya urus bertanya, saya DM teman-teman, saya DM juga beberapa petinggi-petinggi yang saya pikir hanya ini jalan yang kira-kira mungkin saya bisa lakukan untuk saat ini begitu ya. Karena kita mengharap di siapa juga. Gitu. Adapun juga dari Stoplian kita sudah maksimal juga, kita bantu teman-temanku juga sudah bantu semampunya kita begitu untuk anak-anak ini biar mereka kasih tahu ini kalau bakatnya mereka itu bisa loh dinikmati sama internasional kayak gitu. Kepikirlah di pikiranku karena memang alasannya pada alasan semua sama. Ya tidak juga saya mau mengemiskan juga begitu dan saya bilang saya pinjam uang balik di Indonesia saya gantikan begitu. Yang penting anak-anak ini ada makannya mereka gitu ya hari ini saja begitu. Nah alhamdulillah juga Cahu juga ada kerjasama, kita dua pikirkan cara bagaimana ada yang kasih pinjamkan kita uang itu hari itu. Pinjam utang ya? Setidaknya kita berutang di situ di dia kasihan, saya bilang untuk bertahan hidup dan itu kita pakai untuk sampai kita pulang. Buat yang di DM, jadi mereka DM bukan karena kurang ajar, bukan karena tidak punya adab. Maaf ini, saya siapa tahu. Tiba-tiba tidak. Bahkan mereka sudah di sana pun mereka sudah sampai di titik yang mereka makan dalam kelompok itu satu hari satu kali, gitu. Ini bukan karena mereka tidak punya adab, tapi memang kita mau minta tolong dari siapa? Mereka mau tidak lama sama siapa lagi, begitu. Negara ini, maaf, saya bicara bukan ini semua ini saja, negara, gitu. Karena mereka di negara tetangga waktu itu. Terima kasih banyak juga sama kakak Ari Kriting. Pokoknya beliau juga itu yang paling banyak jasanya itu. Itu pasti tadi orang sebutkan. Dan udah minum kopinya dulu deh, minum tehnya dulu. Karena saya minum kopi dulu karena maaf kalau bukan cerita bukan cerita prestasi romantisasi curhat tidak, dan memang ini kenyataan yang terjadi, fakta begitu. Minum kopi dulu deh, minum teh dulu deh. Aldi. Tapi saya tadi di Aldi kan sebenarnya kamu orang di Malaysia pun itu yang kamu orang persiapan menghadapi determinasi yang begitu tinggi, level yang begitu tinggi. Terus kamu orang ada masalah yang sangat krusial juga gitu, sangat besar juga. Dan jangan sampai ada juga insiden di dalam tim. Sama ada biasanya orang kan itu memang kita juga kondisinya memang ya namanya memang kondisi sama-sama minim lah gitu. Iya. Dari mereka ada sih semua saya lihat-lihat juga, cuman kayak saya juga tidak bisa bikin apa-apa karena memang keadaannya memang begitu. Yang kemarin. Coba sama tahu kisah itu. Sebenarnya begini, itu kisah sebenarnya begini. Hampir semua kisah orang di keadaan di kondisi seperti itu pasti begitu. Saya pun ketika misalkan kemarin touring kemarin ada acara-acara touring begitu jalan, ini terus saja jauh-jauh begitu baru menyeberangkan dari saja sudah aman, ternyata bosi si bulu sih begitu. Maksudnya dia punya sifat itu begini begitu. Di bawah ya
saudara begitu. Ternyata di sana saudagar. Siapa tahu dia ada. Mereka ini kayak dia hanya berangkat sendiri itu, kita pikirkan teman. Misalnya ada pegangannya banyak begini, kamu apakah tuh kalau kita kurang begini kasih keluar begitu. Misalnya kita lagi butuh sekali nih, biar hanya Grab itu kasihan waktu itu kita mau bayaran. Sudah sampai mereka hanya diam. Mereka diam pas ditanya harga tuh, gimana borsa ini ada. Si maksud tuh waktu tambah saya tuh supaya meringankan begitu. Iya. Sekarang nih mereka hanya diam-diam nih, saya kasih keluar tuh. Keluar uang bayar itu Grab sendiri tuh. Iya nih. Audi ada kisahnya itu. Saya ada. Ada juga kisah itu. Coba cek lagi deh. Nah, contoh saya. Sebenarnya tidak ada juga kalau saya, karena selalu saya dengan keadaan. Jadi kayak cuma dengar-dengar saja. Kitanya kayak hasil uang tadi. Iya. Ya, Makan. Iya. Makan sendiri-sendiri. Iya. Ada makan sendiri. Ada. Jadi sebenarnya bilang itu sebenarnya kan itu kondisi mereka diciptakan kondisi seperti itu. Saya juga tidak salahkan mereka juga. Iya, tidak bisa kita salahkan mereka karena memang suasana yang menciptakan mereka kondisi seperti itu. Karena apalagi mereka juga jadi orang itu pikirannya itu mau genjot latihannya, staminanya, ternyata mereka justru pikirannya mereka itu bagaimana saya bisa bertahan hidup gitu karena di kondisi yang hanya kan anak-anak ini kan memang dari awal saya bilang ini kita berangkat di sana ini kita lah keluarga gitu. Kita bersepuluh ini keluarga. Saya di sini kepalanya. Tidak mungkin saya lihat kalian tidak sengsara begitu. Saya tidak mungkin saya biarkan kau tidak makan di sana begitu. Saya jahat bagaimana juga saya ini begitu. Betul. Tapi saya itu satu titik beratkan jujur sejujurnya kau begitu. Maksudnya sama-sama begitu. Ibaratnya begini, ini yang kita pergi ini kita bawa cerita, pulang juga kita bawa cerita soalnya begitu. Saya mau susah ya, susahnya kita sama-sama begitu. Tapi kok tidak akan susah sekali begitu. Tetap ada di jalannya, asalkan kita sama-sama terus begitu. Karena namanya kau hari ini kau bicara ini, itu pasti bicara lain teman-teman. Ya, ada yang kayak begitu merusak moodnya tim yang kayak begitu. Apalagi kita gitu kesana lomba begitu. Chemistry itu yang paling penting. Betul. Nah, makanya pas itu terjadi, saya penetral lagi di situ, bilang jangan terlalu berburuk sangka. Mungkin memang itu sisa-sisanya begitu. Walaupun sempat ada ribut apa perkara, ya itu yang paling sering itu adalah perkara makan itu. Karena memang saya batasi memang kita punya uang ini cukup untuk 1 hari itu saja kita makan itu. Adapun kalau kita mau ngemil secukupnya. Kayak begitu. Nah, mungkin tiba-tiba ada kejadian kayak yang Audi bilang yang pergi makan ini segala macamnya itu, walaupun saya lihat saya juga salahkan dia begitu ya. Karena saya pikir ya kalau memang kapasitas bertemanmu di situ ya pribadimu begitu. Tapi saya tetap walaupun nanti kalau tiba-tiba teman yang lain yang lihat, saya akan netralkan lagi, saya usahakan pokoknya jangan sampai ke orang baku jelek-jelek begitu, karena ini negaranya siapa ngeliat kita di kita setengah mati santu, tiada urusan kita saja ini sebenarnya begitu ya. Aku mengharapkan siapa di sana, tiada keluarga begitu ya. Sempat itu sampai pas mau pulang pun juga tuh sampai kayak baku jelek-jelek bilang cukup nih, ibaratnya di Malaysia, kejadian di Malaysia itu mikir kayak kamu orang situ sampai di bawah-bawah nggak usah begitu lagi tuh, yang penting sudah baku tato, sudahlah saling terima saja, sudah itu kekurangannya teman-temanmu, itu juga kelebihan teman-teman gitu. Saya netralkan terus gitu. Saya minta maaf juga buat Minako ini bahwa tapi memang ini kenyataannya begitu. Saya mau juga minta maaf buat di luar, bukan tidak untuk menghakimi siapa-siapa, bahwa jangan sampai ada lagi cerita Minako selanjutnya atau siapa selanjutnya yang Minako begitu. Yang sampai kita di daerah kita bicara saudara, ternyata saat untuk keperluan yang penting tidak ada saudara begitu. Minim sih. Terlalu mengembalikan mutu untuk kita bagikan memang susah lagi, tapi tetap sabar. Saya sebenarnya mau Abu Adi mau dari memang kisah yang kenyataannya, terus
Sama bicara apa lagi? Sama bicara kita bicara apa lagi bahwa banyakan pahitnya. pahit dan kita mau berbuat apa lagi kalau pada akhirnya memang Aduh, kayak orang lihat tuh cuman kayak, wih sudah dari luar negeri apa segala macam, alhamdulillah. iya di. Jangan orang tahu kita punya penyakit begitu. Sebenarnya bukan apa? Ya mungkin kita bijaksana saja mungkin nih, Aldi bahwa Positif saya. Orang besar itu ujiannya besar. Ya, itu. Jadi orang yang tidak punya ujian itu memang tidak punya, maaf kalau katakan tidak punya ini begitu. Jadi ya kerjanya makan tidur tidak ada ininya begitu. Kreativitas. Kemampuannya. Oke. Audisinya kemarin audisi Online dia. online nih. Itu di zaman waktu Covid kemarin tidak sudah Covid nih. Sesudah Covid dia. Itu audisinya itu tahun 2022 kemarin itu bulan berapa ya? Baru Desember kayaknya. Enggak dong deh, itu kita saja tuh Desember tuh pengen pulang dana itu 1 bulan. Novemberan lah, sekitar November. Sebelum November apa kak? Oktober kan? Oktober ya. Akhir Oktober itu. Akhir Oktober di. Jadi kita prepare cuma 2 bulan itu penggalangan itu. Cuma 2 bulan kemudian Latihan, penggalangan dana. Itu juga susah bagi waktunya itu. Itulah makanya itu juga sempat yang bikin saya ragu-ragu juga kemarin karena begitu. Kita sendiri yang aktivitas di situ berputarnya kita saja begitu. Latihan. Kita yang latihan, habis belum selesai latihan, Pikirkan dana lagi. Ayo keliling lagi yuk, jalan dana. Capek pulang, sampai malamnya briefing lagi. Berapa yang terkumpul sekian. Istirahat yang cukup, besoknya kita latihan lagi. Penggalangan dana, pokoknya itu kita lakukan selama 2 bulan terakhir kemarin. Padahal jatuhnya mungkin paling kalau orang ngaming, paling jatuh kayak ngaming begitu nih. Ngamen sampai untuk di event yang begitu besar, level yang begitu tinggi, ngamen kamu orang nih. Ya begitulah, toh. Nah kita juga tahu misalnya kita mau salahkan juga siapa begitu. Iya. Saya mungkin memang harus sesuatu yang besar dulu biar dilihat atau bagaimananya, atau mungkin harus kita bagaimana dulu kah baru mungkin dapat yang seperti itu. Saya juga sempat bingung juga sebenarnya kayak begitunya itu. Kalau saya Adam dan juga mungkin hampir banyak juga teman-teman yang bukan cuma Mianako, bahwa mungkin banyak juga teman-teman komunitas yang lain yang alhamdulillahnya Mianako sampai ke kekuatan besar sampai ke level itu. Bisa jadi ada juga teman-teman yang lain dia baru punya mimpi disiram air begitu tuh. Iya, disiram air begitu tuh. Tidak jadi mimpi besarnya. Padahal dia baru mau punya mimpi nih. Disiram air. Tidak jadi mimpi besarnya. Itu yang kasihan juga kayak begitu tuh. Perform di daerah atau kolaborasi dengan daerah dalam bentuk perform. Di event apakah daerah begitu atau pernah? Perform bagaimana dulu ini? Iya maksudnya. Soalnya banyak ada 2 ini. Ada yang perform yang plusnya, ada yang minusnya juga ada ini. Ceritakan. Jadi kayak pernah kita kerjasama itu acara komunitas kalau nggak salah itu. Iya. Apa ini komunitas? Pokoknya itu semua komunitas. Jadi ada acara. Jadi semua kita komunitas dari dancer. Kita perform di situ. Iya. Nah itu memang karena memang bentuknya kerjasama apa segala macam. Terciptalah semua kita tuh gabung-gabung tuh, sempat ada juga BDS juga gabung, Stop Dance juga ada pecahan-pecahan dari sekolah-sekolah juga kayak gitu-begitu. Nah kalau yang minusnya ada juga ini, ya selesai. Tahu apa tak sebut kayaknya? Itu apa tuh? Hai. Kenapa? Jadi gini, ada dulu. Mungkin bukan minus, insiden. Iya, pokoknya kita anggap insiden lah ya. Sebut saja miskomunikasi. Miskomunikasi. Ya, gitulah. Ya. Jadi pernah satu kali tuh ada ulang tahun kota lah, belum lama ini kayaknya, baru-baru ini. Setelah kita perform yang Fescom itu, festival komunitas itu. Nah setelah mungkin mereka lihat kita perform di situ, mulailah ada penawaran tuh, ajakan kayak mau tidak perform di ulang tahun kota ini, gini. Pembukaan apa itu ya kalau nggak salah ya. Ini apa pembukaan gitulah. Iya. Ditawarkan saya bilang, bisa Ji. Saya bilang, mau yang perform yang bagaimana nih? Yang kayak kemarin saya katanya ada kan kita kemarin sempat ada main api. Iya. Ada etniknya juga. Iya. Pokoknya ramean lah kayak gitu. Oh bisa, bilang bisa sekali. Iya. Sebutlah Bunda lah gitu. Iya. Bisa Bunda, bisa. Iya. Bisa sekali. Iya. Gitu. Iya. Oh iya. Bisa tuh nanti saya carikan di jadwalnya. Iya. Di berapa. Nah. Tapi karena ini pembahasan terlalu lempeng sekali. Iya. Saya yang inisiatif duluan nih, saya bilang, jadi bagaimana Bunda kira-kira begitu ya? Iya. Kira-kira apa saya bilang?
Dia bilang, ya kira-kira saja begitu, maksudnya bagaimana begitu. Iya. Pokoknya ke arah situlah. Iya. Dia bilang, oh iyo, apa, bagaimana, dibayarkah? Maksudnya, hah? Oh, iya, boleh. Nah, boleh juga, maksudnya kalau mau dibayar, boleh juga. Dia bilang, oh, berapakah biasanya kalau begitu? Saya bilang, saya itu kalau penari, minimal anak-anak saya kasih untuk penari yang Profesional. yang berkonsep begitu, personalnya mereka tuh paling kecil nih 300 satu orang. Iya. Kostum, properti apa segala macam itu di luarnya itu tuh, maksudnya budgetnya itu. Saya bilang, oh begitu di, oke, begini saja Pale, nasa hubung kita lagi Pale, gitu. Bilang, oh iya Bunda, kabarnya Bunda maksudnya jangan terlalu lama, maksudnya biar Persiapan kita juga- ada, iya, persiapan kita ada, prepare juga iya, begitu. prepare ada. Oh iyo. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada kabar. Oh, Iya di. alhamdulillah, Wow. belum rezeki. Belum rezeki. Cuman Belum rezeki. talentnya kamu orang Ya begitulah. kacau. memang. Belum rezeki. Belum rezeki ya. Astaga, dibayar juga kayak ini. Ih. Belum rezeki berarti. Belum rezeki. Ya, ini- aduh, ya Allah. Kacau ini ngomong ini. Ya gitu. Itu makanya saya langsung dari situ kayak, oh memang, ya untuk yang taraf seperti ini tuh memang harus kita masuk ke dalam lah begitu ibaratnya kalau memang mau ada kongsi-kongsinya kayak gitu. Tapi janganlah kualitas itu jangan Itu jangan lah, pakai maksudnya jalur Karya ini masalahnya kan, Iya, maksudnya jalur bukan apanya apa, jalur gitu loh. mana jalur gitu. Ini karya kita tampilkan terus dipikirkan juga konsepnya apa segala macam. Mereka juga kerja keras, mereka latihan juga, mereka juga perlu minuman juga, perlu makan juga, kostumnya juga harus diurus. Kan itu pakai ini, begitu Iya maksud tuh. gue. Iya tuh. Ya, uang pisang goreng lah, Iya tuh, begitu. bukan pakai air doa itu. Wih, nah. Bukan pakai air itu. Bukan pakai air doa itu, bukan begitu. Padahal kita ini kalau mau dibilang acara di kota kita sendiri begitu. Maksud saya loh, ya apalah begitu. Kita punya Tapi sabar, kemarin temannya ini lagi pakai apa? Pakai bahasa Walia apa kalau kita salah kemarin itu. Tapi yang mau tampil juga ini pakai bahasa Walia tapi sabar bukan. sangat belum rezeki. Hey. Oke, tapi intinya apapun bentuknya kalian bahwa tidak akan menghalangi niat Ya, untuk terus iya. bergerak. Tetap. Tidak akan menghalangi apa mutiara yang sudah kelihatan begitu. Amin, Tidak insya akan Allah. menghalangi energi yang memang murni energi untuk terus berkarya begitu. Amin. Tidak menghalangi orang buton yang mau besar begitu. Amin. Dan cuman orang-orang yang tidak punya ini yang memang tidak bisa bersinergi dengan Miyanako. Cuma orang-orang yang Ya begitulah yang mereka. tidak melihat kualitas. Oke, mungkin apa planning ke depan? Oh iya. Untuk planning dalam waktu dekat ini Miyanako itu kita ada sementara lagi prepare juga untuk Indonesia Got Talent. Oke. Satu itu di RCTI, insya Allah lah. Ya siapa tahu kalau tidak bisa menyinggung lewat sebelah kita menyinggung langsung ke tempatnya begitu ya. Iya. Toh? Jadi insya Allah IGT, terus insya Allah lagi ini ada invitasi lagi, jadi ada undangan lagi internasional lagi, Iya. WOD, Iya. tapi Jepang. Nah itu sebenarnya itu juga masih 50-50. Terkait lagi tadi. Masalahnya ini internasional lagi yang kita injak ini. Itu pun juga saya bersyukurnya setelah perihal kemarin, event-event organisasi yang di luar itu kayak yang taraf-taraf internasional itu mulai melihat gitu loh, bisa Indonesia muncul lagi kualitasnya gitu lah. Iya, Karena iya. kan memang Indonesia untuk sekarang itu bisa dibilang beberapa lah yang bisa keluar begitu untuk nari ya, untuk dance terutama. Nah pas ada dapat email invitation kayak begitu untuk ditawarkan lah apa bisa berpartisipasi di gini, saya belum jawab juga, hanya tetap kembali seperti sistem ke kemarin saja, bismillah saja gitu ya. Iya. Kalau memang jalannya kita jalan, insya Allah. Oke, sebenarnya apa ya, semua saya punya biasa sebagai brother nih, semua saudaraku di luar sana, kekayaan terbesarnya Buton hari ini tinggal adat dan budayanya mereka, dan mereka Miyanako menjadi pelopor kebudayaannya Buton secara keseluruhan, Amin. bau-bau khususnya Indonesia secara luasnya. Amin. Kekayaannya ada sama mereka. Jadi
ih mereka bukan mental begini begitu. Tapi masa yang kita mau apa? Yang kita mau lihat siapa lagi kalau bukan Mutiara yang kita mau lihat? Kalau bukan Kualit yang kita mau lihat? Spesial, saya belum kita closing. Siapa tahu ada spesial yang kita mau sampaikan buat siapa yang punya kontribusi besar buat Nyenako. Terima kasih banyak juga untuk paling pertama itu Ibu Wali. Terima kasih Ibu Wali. Ibu Wali itu sosok yang buat saya itu dia itu pembuka untuk jalannya kita gitu. Karena memang kan sempat juga beberapa kali kita datang tanpa adanya beliau juga itu susah kita masuk gitu. Iya. Begitu kita tembus ke beliau langsung dibukakan jalan juga. Alhamdulillah walaupun ya ala kadarnya juga terpapang itu. Tapi terima kasih Ibu Wali. Ibu Wali adalah penyelamatnya kita lah. Terima kasih juga. Terus kita buat ya Pemda juga terima kasih banyak, beberapa Pemda yang sudah ikut support walaupun ininya ala kadarnya terima kasih juga, terima kasih alhamdulillah. Ditambah lagi dengan keraguan-keraguannya, ini kita sudah buktikan loh. Maksudnya keraguan-keraguan yang kemarin karena berpikir bisakah orang di sini saya bilang insya Allah aja bisa. Iya. Buktinya kita sudah di sini sekarang dan kita punya nama juga sampai di sana. Bahkan kita diapresiasi sekali di sana itu. Terus teman rekan-rekan seniman juga yang di Jakarta, Raim terima kasih banyak, Phil dan juga terima kasih banyak. Teruntuk juru selamatnya kita, penyelamatnya kita sekali itu Kakak Arik Riting, alhamdulillah terima kasih banyak Kakak Arik. Beliau itu yang paling pokoknya itu penyelamat di saat-saat betul-betul memang sudah tidak ada jalan lain lagi, tiba-tiba beliau muncul strat, apa yang kalian butuhkan, ini langsung prak, langsung menangis semua di situ tuh. Iya dia. Memang betul, Kakak Arik terima kasih banyak, kasihan Kakak Arik, terima kasih banyak. Buat semua yang support, baik dari gorengannya, gelasnya, atau apapun gitu, bahkan support yang bentuk intimidasinya. Nyenako, terima kasih juga. Terkhusus juga dari Semut, hormat buat kalian yang semua rekan-rekan, hormat buat kalian. Abang-abang. Dan kalian adalah talent buat negeri ini. Amin alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.